Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, apa kabarmu? Pasti semua sehat-sehat dan menunggu channel Anak Medan Bersuara ya. Memang kalau Anak Medan Bersuara sudah on air, apapun ditantang. Tapi kita bukan adu otot, adu otak dan skill. Seperti yang dikatakan oleh saudara Rismond Sianipar. Baik sahabat-sahabat, para pemirsa, kali ini kita mau relax dulu ya. Ada postingan-postingan para netizen. Memang netizen ini lain daripada yang lain, apalagi netizen Indonesia ya. Selalu membuat sesuatu itu mempertontonkan dengan kata-kata atau wajah-wajah yang lucu. Tetapi kata-katanya itu mungkin mempunyai makna yang sangat luar biasa. Supaya kita jangan togang-togang kali alias tegang-tegang kali. Kita juga harus butuh rileks. Apalagi perihal tentang fenomena ijazah yang katanya ijazah palsu ini belum selesai-selesai. Padahal gampang untuk menyelesaikannya. Apa itu? Ya, tinggal nunjukin aja seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Tipa kemarin. Seperti dalam postingan saya. Ya, seharusnya Pak Jokowi mengikuti apa yang dilakukan oleh Dr. Tipa tersebut. Ya, sudah menjadi dokter juga. Salut buat Dr. Tipa ya, yang sudah membeberkan ketika dikatakan bahwasanya Dr. Tipa itu adalah dokter palsu. Dan akhirnya ditunjukkannya semua ijazah dan pendukung lainnya. Tapi tidak pakai lama-lama teman-teman, kita tersenyum dan tertawa dulu ya. Ini dia postingan selanjutnya. Difitnah-fitnah saya diam. Dihujat-hujat saya juga diam. Dijelek-jelekkan saya juga diam. Tapi kalau saya disuruh jujur, saya akan lawan. Ya itu kalau yang udah kan ijazah benar kok, orang wali kota, gubernur, presiden, ngapain sih orang-orang itu ijazah palsu apa? Bagaimana teman-teman? Saya aja nontonnya ya. Ini dapat saya konten kreator dari teman saya ya. Saya pakai ya, izin ya. Saya aja tertawa nih. Netizen itu memang ada aja menyindir seseorang ya. Apalagi dengan tampilnya Bang Hercules ya, niat mau menakut-nakuti malah lucu. Namun ada yang lebih lucu teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman, kebenaran itu gimana ya? Pasti akan muncul gitu. Padahal sudah disetting apa yang mau dikatakan. Seorang pendidik loh, seorang ya katakanlah intelektual, tapi mungkin lidahnya agak salah ngomong ya pada waktu mereka melakukan konferensi pers. Dan apa katanya? Coba kita dengar selanjutnya. Nah, dengar baik-baik nih. Memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan perigama perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Dia mengucapkan Fakultas Kedokteran ya, tapi memang sudah langsung diresponnya. Tapi gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kita nggak menyalahkan ibu itu, tapi inilah yang namanya mungkin karena saking di setting-settingnya ya, menurut saya ya. Jadi terlontar kata-kata yang nggak seharusnya diucapkan. Artinya ada apa denganmu? Tapi kita lihat dulu saudara Rismond makin mengamuk. Ayo tonton videonya, jangan di skip ya, jangan di scroll. Tapi di akhir nanti pengunjung akan saya berikan statement dan atau closing ya, supaya kita sama-sama saling bergandengan tangan untuk membongkar kebohongan ini. Oke teman-teman, sebentar. Ini jumpa lagi kita live ya, kita live lagi. Oke.
Ini ada berita yang sangat menggemparkan kemarin ya, saya baca ulang nih. Hercules ini profesor ya, kayaknya ini dia bisa memastikan ijazah Jokowi asli. Isu palsu harusnya sudah terbongkar dari dulu. Wah, gila ini Hercules ini, bah. Kayaknya nanti kalau persidangan Hercules ini nanti kita angkat, mungkin akan diangkat oleh kantor pengacara pembela Jokowi itu sebagai saksi ahli, ya, ahli digital forensik, ahli apa ini, ya kan, dia tanpa menyentuh, tanpa melihat, ya, tanpa keahlian apapun bisa dia memastikan Joko Widodo punya ijazah asli. Wih. Inilah hebatnya ya, saya baca dari Kompas ini. Kok bisa ya? Ngapain lah butuh seorang Hercules, Pak Joko Widodo ya? Udah gitu pun kemarin wartawan datang, katanya melihat ijazahnya mulai dari apa, TK, SD, SMP, SMA, ijazah S1 Kehutanan UGM, tapi nggak boleh foto katanya. Ya, ada orang, makanya selalu saya bilang ya, logika orang itu selalu seperti itu. Ada orang yang susah sekali masuk UGM, apalagi Fakultas Kehutanan, ya, tetapi menunjukkan ijazahnya pun tidak mau. Ada nggak orang yang masuk akal di situ? Ya, bisa masuk akalnya, cobalah dulu itu, ya. Barack Obama pun nggak usah ijazah Harvard Law School-nya ya, Harvard Law School kalau nggak salah ya. Cuma sertifikat saja, akta kelahiran yang menunjukkan dia warga negara, dia berani menunjukkan apanya, sertifikatnya itu. Ya, kita punya mantan presiden 2 periode, diundanglah itu wartawan itu, ya, diundanglah wartawan itu, tapi nggak boleh foto, ngakunya punya, kan gitu kan. Katanya saya sudah lihat, ada itu pengacaranya itu, kami sudah lihat. Memangnya keahlianmu apa kalau udah kau lihat? Ya, tak nabi gue tuh nih di bereko. Langsung, oh Pak, kami sudah lihat. Dan kami, yang lain itu menyebar hoax. Mengejar, apa tuh? Menyebarkan berita bohong. Terus sekarang naik lagi. Apalagi tuh? Ujaran kebencian. Naik lagi tuh pencemaran nama baik. Ya, bagaimana mungkin Anda belum paham isi apa ijazah itu, sudah menuduh orang, ya, ujaran kebencian lah, berita bohong lah, pencemaran nama baik. Kok pencemaran nama baik? Ini harusnya presiden kita loh. Dulu 2 periode, ya, dipertanyakan langsung ambil pasal pencemaran nama baik. Kan kacau negara kita ini. Masa kita gaji dia 10 tahun sampai sekarang 30 juta sebulan, pensiunnya dapat rumah dinas, dapat Alphard, mobil Alphard, berapa miliar itu? 2 miliar itu lebih, ya. Digaji itu kan uang rakyat semua. Menunjukkan itu aja ujaran kebencian. Apalagi itu, segala macam lah kalian tuduh rakyat itu. Dapat lagi pengamanan dari negara, banyak kali dia pengguna pajak kita, ya, disuruh datang wartawan, foto pun nggak boleh. Kayak mana ya? Jangan lagi pilih presiden model begini nanti nih. Harus ketika presiden yang akan mendaftarkan ke menjadi presiden itu harus lengkap semua data-datanya dan harus publik. Ya, jangan cuma mau jadi bos, ya, pengguna anggaran, pengguna pajak, tapi datanya itu kan personal. Ya, personal kalau Anda nggak menjabat, gitu loh. 10 tahun kok membawa data privasi. Kalau mau privasi,
ya Pak Joko Widodo, harusnya Anda tidak melamar dulu wali kota, gubernur, presiden. Itu kalau mau privasi, gitu loh. Jangan makan uang rakyat, tapi begitu latar belakang pendidikannya diarahkan ke privasi. Kan bagaimana itu? Ya? Parah sekali ya. Masa wartawan pun nggak boleh foto, terus kita dibilang ujaran kebencian, pencemar nama baik. Ya, parah sekali. Ini saya nggak bisa saya tampilkan atau saya nggak tahu ya cara apanya menampilkan di live ini. Ya, makanya saya bilang kepada Rektor Ova Emilia, ya Ibu Rektor UGM Universitas Gadjah Mada, itu Universitas Gadjah Mada itu bukan milik kalian, gitu loh. Ya, bukan milik kalian itu UGM itu, gitu loh. Dikit-dikit, ayo kami sudah punya 34 bukti, nanti di pengadilan kita pertontonkan. Kan terlihat itu ada something fishy itu. Ya. Ini loh yang kita pertanyakan bukan si Gunung sana. Ya. Yang kita pertanyakan itu bukan orang sembarangan loh. Harusnya sudah kalian pajang itu di Fakultas Kehutanan semua di entitasnya itu. Ya minimum kopinya orang bisa baca semua. Ya. Dan bahkan kalau benar Joko Widodo itu alumni Fakultas Kehutanan UGM, sudah kalian pakai lah. Buatlah misalnya di sana lembaga riset bernama Joko Widodo. Buatlah, diundanglah terus Joko Widodo menjadi keynote speaker. Undang juga, jadikan Joko Widodo sebagai UGM ambassador. Buat Joko Widodo itu nama perpustakaan. Gitu loh. Itu baru alumni UGM yang satu-satunya pernah menjabat jadi presiden. Ini datanya aja, kita lihat skripsinya aja kemarin harus diminta. Data KKN, ya, jadi itu bohong ya di mainstream itu ya. Kalau ada siapa itu Wening ya, wakil rektor mengatakan pada saat dibuka data KKN nggak ada mereka buka data KKN, satu pun nggak ada data akademiknya kok yang diklaim 34 itu. Bohong itu, bohong. Ya Bu Wening dan wakil rektor Ari Sujito, ya kalian kemarin sudah berjanji ya untuk membuka video itu utuh, jangan dipotong-potong. Publikasikan itu di YouTube UGM, baru fair. Ya. Buka itu, kalian kemarin sudah mengatakan jangan dipotong-potong, bahkan mau memberikan video itu utuh kepada kami. Mana? Bohong sampai sekarang. Bagaimanalah Saudara Rismon beserta yang lainnya tidak sangat frontal berbicara. Emosi, pasti emosi. Karena apa yang dilihatnya, apa yang disadarinya melalui data-data, bahkan melalui kepintaran dan keahliannya. Sepertinya semua ini bohong. Jadi, teman-teman, ada juga kemarin yang memberikan komentar kepada saya, ya. Tapi kita juga harus kritisi ya. Siapapun boleh berkomentar di dalam postingan, apalagi postingan saya. Mau pro, mau kontra, mau ragu-ragu, silakan. Kita kumpul. Tapi kita juga harus kritisi. Begini katanya teman-teman. Beginilah kalau orang terlalu pintar menjadi stres. Yang kedua, sepertinya semakin banyak orang yang stres. Dan kami adalah pendukung Jokowi. Tetap menyatakan itu adalah ijazahnya yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Asli. Begitu juga yang dikatakan oleh Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, asli. Tetapi teman-teman, kalaulah kita main cepat aja, kalaulah asli, kenapalah pada waktu Pak Jokowi memanggil wartawan, memanggil jurnalis, dilarang pakai foto, kamera, dan sebagainya. Privasi. Ini pejabat publik dan mantan pejabat publik. Itu yang dikatakan oleh Pak MD Mahfud. Kalau mau dibawa pengadilan, ayo pengadilan komisi keterbukaan, komisi informasi. Jadi
makanya sadarlah teman-teman, kami itu bukan stres. Kami hanya ingin kebohongan ini dibuka selebar-lebarnya agar bangsa Indonesia tidak tercemar di manca dunia. Bayangkan teman-teman, kalau ini benar palsu, apa yang terjadi? Jawab melalui komentar Anda di kolom komentar. Di akhir penghujung postingan ini, saya hanya meminta kepada sahabat-sahabatku, kalaulah berkenan ingin men-share postingan ini, silakan. Saya juga tidak menginginkan apapun, tapi saya hanya menginginkan suara-suara kebenaran. Dan ingat, mari kita adu otak, bukan adu otot. Karena orang yang berotot belum tentu punya otak. Dan ingat, yang punya otak tidak pernah stres, tetapi justru yang tidak punya otak yang gak bisa tidur oleh karena kebohongan. Paham? Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.